Ya, gejalanya kena penyakit amandel itu pertama dia gampang panas. Nyatanya anak kecil nggak ada yang nangis. Iya, cuma tangan abah katanya sering digigitin anak kecil. Oh, kalau urusan digigit mah udah ratusan, udah ribuan kali ya. Oh, udah mending cuma ada biru-biru sedikit aja tuh, iya, masih iya, tuh iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penghuni bumi, balik lagi dengan gua Asror KHB. Nah, di video kali ini sesuai permintaan kalian dan banyak juga yang berkomentar, "Bang, abah-abang itu kan paranormal atau bisa dibilang tabib. Dan tabib itu kan bisa mengobati berbagai macam penyakit gitu ya kan, Mbak ya?" Yeah. Nah, tapi di sini banyak juga yang bilang kalau misalkan pengobatan amandel yang pernah abah lakuin dan banyak juga yang udah berobat ke abah tentang penyakit amandel. Kenapa gua mau bahas tentang penyakit amandel ini? Karena gini teman-teman, banyak sekali orang hampir di seluruh Indonesia ini itu rata-rata kena penyakit amandel ya, Mbak ya. Tanpa kita sadari orang ini pasti semuanya ada amandelnya gitu ya, Mbak ya. Pasti atau enggak, Mbak? Ya, nggak pasti juga sih. Nggak pasti juga, cuman rata-rata banyak kena amandel. Ya, kena. Cuman orang itu mengiranya itu bukan amandel, hanya Ya, sakit-sakit cuman biasa. itu ada gitu. yang bengkak, ada yang parah, Betul. ada yang biasa. Oke. Gitu. Nah, nanti di video kali ini gue bakal menjelaskan dengan abah gue cara pengobatan yang bisa kalian lakuin di rumah dan mungkin bisa juga kalian datang ke rumah kita gitu ya atau kabar langsung. Nah, tapi di sini kita akan bahas secara tuntas apa sih penyakit amandel itu dan seperti apa gejalanya. Mungkin kita bakal tanya langsung sama abah. Nah, sebenarnya bah, amandel itu apa sih bah? Amandel itu daging tumbuh yang ada di mulut. Yang daging tumbuh yang ada di Di mulut ya. Ya, ada yang di tenggorokan itu ya gitu. Di bagian mana bah kalau bisa dikasih tahu? Bagian lak-lakan di samping-samping. Lak-lakan samping-samping. Samping-samping itu biasanya dia ada yang bengkak, ada yang benjol, ada yang besar. Yang kayak bakso gitu ya, Pak ya. Ya kayak daging aja. Kayak Dia daging kayak daging itu. Gitu. Itu ya. Karena orang itu kan ada yang gede itu amandelnya, ada yang kecil. Ada yang kecil gitu ya. Nah, kalau udah gede itu kan biasanya kan dia merasa sakit. Oh, gitu, Pak. Nah, kalau misalkan ngomongin amandel itu kan salah satu daging tumbuh yang ada di bagian dalam mulut ya, Pak ya. Seperti apa yang bilang tadi ya. Nah, itu kan sebenarnya pasti ketika daging tumbuh atau penyakit yang ada dalam tubuh itu sebenarnya ada penyebabnya ya, Bah ya. Yeah. Itu amandel itu bisa ada itu karena apa sih, Bah? Ya karena ada makanan yang tidak cocok dengan anggota tubuh dia sehingga menjadikan amandel tersebut itu pembengkakan. Oh gitu. Contohnya seperti apa makanannya yang gampang banget kena umumnya amandel? itu sering dia makan semacam makan mecin. Atau sedap rasa ya. Sedap rasa ya. Terus. Itu karena memang hobi makanan-makanan yang di warung-warung yang mengandung mecin. Itu lambat laun itu akan mengakibatkan amandel. Ya, ditambah dia hobi es juga. Minum es. Itu penyebabnya ya, Mbak. Ya, disitulah penyuburannya esnya itu. Tuh, berarti ini buat teman-teman atau adik-adik yang ada di rumah, kalau misalkan kalian sakit amandel ya, jangan sekali-kali kalian juga sering-sering makan lah. Artinya boleh makan, cuman jangan berlebihan makan yang mengandung mecin. Ya pokoknya ciki-cikian itu jangan terlalu sering, apalagi es-es gitu ya, Mbak ya. Yeah. Nah gitu. Nah, Mbak, kalau misalkan ketika kita udah kena amandel ya, Mbak ya, itu kan pasti ada gejalanya nih, Mbak ya. Entah gejalanya sakit atau apa gitu. Itu gejalanya apa sih, Mbak, kalau misalkan amandel itu? Ya, gejalanya kena penyakit amandel itu pertama dia gampang panas. Gampang panas. Ya, gampang panas. Kalau seandainya diobatin dengan obat penurun panas bisa sembuh sebentar, nggak lama lagi cepat panas lagi kan gitu. Nah itu diperiksa juga mulutnya itu apakah dia mulutnya itu ada amandelnya itu membengkak apa tidak. Betul. Kan begitu. Nah itu satu. Yang kedua di otak juga kurang berjalan karena itu saraf juga. Kena saraf juga ya. Padahal juga di bagian tenggorokan itu ya. Kadang-kadang orang malas untuk ini, gagal malas itu kan ya. Dan itu pun juga
perlu juga diperiksa. Bisa jadi itu amandel juga. Amandel juga, karena itu amandel itu kena ke saraf otak sehingga hawanya itu satu apanya itu malah sebenarnya dia itu bukan malas, tapi dia itu kayak orang bengong karena pemikirannya kurang. Pemikirannya kurang. Oh gitu ya. Kalau sekolah pun juga kadang-kadang bahasa kitanya tuh jendel. Lelet lah ya. Lelet jendel pemikirannya. ya. Oh gitu ya. Oh jadi berpengaruh juga ya kalau misalkan amandel itu sama kesehatan tubuh juga teman-teman. Nah teman-teman juga kalau misalkan di rumah kalau misalkan sakit panas, kadang tenggorokannya sakit itu bisa jadi amandel gak begitu? Belum tentu. Bisa aja sariawan radang ya Pak ya. Radang gitu. Jadi amandel itu nggak selamanya sakit gitu ya Pak ya. Nggak selamanya sakit tenggorokan. Itu kan kadang orang-orang kan banyak banget yang ngerasa sakit tenggorokannya, aduh gua amandel nih gitu kadang Pak. Itu sebenarnya belum tentu juga. Belum tentu juga. Kadang-kadang bisa aja itu lagi kena radang, ada sariawan gitu ya. Cuman memang amandel kalau memang udah bengkak biasanya itu dia merasa sakit tenggorokan. Bahkan nelan pun juga itu kadang-kadang dia ada suatu kesulitan. Sakit itu ya benerannya ya. Ada yang sakit, ada yang tidak amandel. Tapi kalau yang udah parah yang sakit itu karena sudah pembengkakannya itu. Udah pembengkakannya itu. Nah, gini, Bang. Terus kita kan gini, Bang. Ini kan Abah kan katanya juga kan Abah kan seorang tabib paranormal yang juga bisa ngambil amandel tanpa dioperasi, hanya menggunakan jari telunjuk saja gitu. Artinya bisa diambil langsung ya kan, Bang. Nah, mau tanya nih, Bang, ini ya terserah Abah sih, Abah mau ceritain atau enggak ya, Bang. Itu ketika Abah ngambil amandelnya itu emang amandelnya keambil langsung dan itu sembuh nggak? Ya memang harus diambil amandelnya. Harus diambil pakai tangan. Pakai tangan, pakai jari aja. Karena kan kalau di rumah sakit pasti dibelek, Bah. Ya, kalau di rumah sakit kan memang itu kan harus pakai alat. Harus pakai alat. Tapi kalau sama Abah pakai tangan ini. Pakai jari. Itu hari itu langsung sembuh. Langsung hilang amandelnya. Kan tamu banyak. Iya betul, langsung yang sembuh kan. Ngambil ini juga tuh ada yang nunggu lagi amandel tuh. Oh iya, tadi tamu itu ya. Karena banyak dipanggil sama kita syuting dulu bentar. Udah bentar tinggal dulu. Oh itu amandel juga itu. Amandel. Oh itu amandel juga. Jadi pengobatan Abah gini. Jadi pengobatan Abah. Tiap hari ada aja. Ada aja ya. Jadi pengobatan Abah ini pengobatan tradisional. Jadi buat kalian yang sakit amandel ya, bisa berobat ke rumah kita ya, Pak ya. Rumah Abah lokasinya ada di Masjid Agung Banten ya. Pokoknya di Banten, Provinsi Banten. Tepatnya itu belakang Masjid Agung Banten. Kalian Kapling ya. Kapling Banten, kalian tanya Ustadz Haji Astari ya. Nih ini sosoknya seperti ini nih. Jadi penampakan Abah nih seperti ini nih, boy, penampakan gitu, mohon maaf. Nah, jadi inilah Abah nih ya. Abah tuh ya ini gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan punya sakit amandel, teman-teman boleh kok kontak lewat Instagram saya. Jangan lupa juga kalian follow Instagram saya, kalian kontak alamatnya di mana, nanti gue kasih alamatnya. Atau enggak kalian bisa langsung ke rumah aja, buka praktek setiap hari apa, Bang? Setiap hari ada. Setiap hari ada. Cuman bukanya itu sore lah. Jam 2 ya, kalau nggak habis asar lah, Bang ya. Kalau umpamanya amandel itu ya sore sampai jam 5. Oke, Bang. Kalau sorenya amandel hari apa? Hari apa aja ya. Malam juga nggak apa-apa. Karena amandel itu kan operasi ya. Harus jelas, harus terang. Betul. Nah, Bang, sekarang gini, Bang. Ini kan udah banyak banget ya, Bang ya, orang-orang yang udah Abah obatin ya kan. Juga udah tahu lah saksi hidupnya gitu. Artinya kadang kan orang diambil amandel itu langsung keluar darah gitu, Bang. Itu darah apa, Bang? Ya darah tubuh dia. Darah tubuh dia yang dari tumor tersebut. Iya, yang itu karena dia ambil dagingnya. Ya jadi ya niscaya keluar darah. Kalau nggak keluar darah berarti ya bukan nggak kena gitu ya. Nggak diambil gitu, action. Iya. Kadang kan kalau diambil amandel itu darah itu sakit nggak sih, Bang? Nyatanya anak kecil nggak ada yang nangis. Iya, cuma tangan Abah katanya sering digigitin anak kecil. Oh, kalau urusan digigit mah udah ratusan, udah ribuan kali ya. Karena kan Abah kan ngobatin amandel kan dari tahun 90. 1990 sampai 2001 gitu kan. Jadi kalau urusan digigit mah waduh, banyak banget gitu ya. Banyak banget ini. Iya. Jadi yang kemarin tuh yang nggak lama lagi ada 2 mingguan nih. Begitu ada orang diambil amandelnya dia kesurupan. Iya. Gitu kan geger tuh ya. Iya. Wah, itu rame banget itu. Kan gitu. Akhirnya bingung kan digigit kenceng, dianya menggigit gini kenceng itu. Lah Abah juga sempat refleks gitu kan. Ya. Sempat aduh gitu kan. Udah refleks Abah juga nempeleng dia kan gitu. Nempeleng bukannya dia membuka malah kenceng gitu. Akhirnya mau tidak mau kan keluarganya kan ngebruk juga tuh. Ngebruk gitu pada megangin dia. Akhirnya pegang lah ini nih sama Abah juga saya pegang ininya itu, pegang.
ada yang bantuin juga itu Iya. keluarganya itu. Akhirnya lambat tahun dia ngebuka sedikit, akhirnya udah ngebuka sedikit, akhirnya Abah tarik gitu. Nah sampai ininya Buka. lekong gitu. Coba kasih lihat ke kamera, Pak. Nah, udah ini ya udah mending kan tuh. Oh, udah mending. Udah mending, cuman ada biru-biru sedikit aja tuh Iya, masih iya, tuh iya. ya. Masih biru-biru sedikit doang tuh. Oh, iya, iya. Karena kan setiap hari gini-gini terus tuh. Ada itu. Jadi banyak banget ya pengalamannya. Tuh. Mungkin ada sedikit biru ya itu. Gitu. Oke. Ini ya karena digigitnya kan ininya nih. Oh, Gitu. sakit Jadi ya, Bang? ya lumayan lah kan gitu. Untungnya Allah masih memberi masih ini ya, Betul. memberi Nah, kekuatan gini, Pak, sehingga aku nggak tanya, buntung Pak. ini. Kalau secara pemikiran kita, Pak, kalau misalkan ngambil amandel dengan tangan kita ya, Pak ya, Iya. itu kan secara logisnya itu susah banget, Pak. Iya. Susah banget. Nah, mungkin mau tanya nih, Pak, itu ada puasanya atau ada bacaan tersendiri nggak, Pak? Oh ya udah pasti ada. Ada. Puasanya? Karena puasanya lumayan. Berapa lama, Pak? Siapa tahu kuat gitu buat puasanya gitu kan. Gini ya, Abah itu kan dulu kan waktu masih pesantren, bujangan, Abah kan puasanya kan tahunan. Betul. Ya. Suka mirip, suka ngamalin itu, gitu kan. Nah, jadi itu digabung ada amalan ini kan begitu kan. Itu ada digabung tuh. Jadi tidak bisa dihitung gitu. Cuman yang jelas puasa amandel itu pada waktu itu 100 hari. 100 hari. 100 hari. 100 hari. Cuman Itu- Abah pada waktu itu dibikinnya tahunan. Oh, dibikinnya tahunan. Karena dari gurunya sebenarnya di situ gini, amalkan kamu ini 100 hari gitu sambil puasa gitu. Betul. Nah, Betul. sekarang Abah mau tanya juga nih, Bang, satu hal lagi. Ini kan ya kita kan sesi tanya jawab ya kan, Bang. Berarti kan mumpung Abah di sini gitu Iya. kan. Artinya kan biar penonton juga tahu gitu sebenarnya penyakit amandel ini seperti apa dan bahaya atau enggak gitu, Bang. Dan kalau misalkan menurut Abah ya, Bang ya, penyakit amandel ini sebenarnya bahaya atau enggak, Bang? Ya namanya penyakit bahaya. Bahaya, bisa Penyakit apapun yang disebut penyakit ya bahaya. Enggak, maksudnya artinya bisa sampai menyebabkan kematian. Oh gitu. Kalau amandel ini tidak bisa diobatin, itu efek sampingnya itu biasanya syaratnya itu ke mata. Ke mata. Mata kadang-kadang lamur. Apa lamur? Apa namanya? Rabun lah ya. Rabun. Jadi melek iya tapi tidak bisa melihat. Oh, Karena gitu. banyak yang amandel nggak sempat diambil sama Abah. Karena memang itu parah, harus dikasih olesan obat dulu kan gitu. Begitu dia datang lagi, ya nggak bisa ngelihat. Oh, jadi karena Tuh. kelamaan Ada gitu ya. kelamaan itu pembengkakan. Yang kedua bisa jadi itu kuping. Kenapa? Kupingnya Budek. Tuli Budek ya, ya. budek. Bahasa Banten budek. Budek, tuli lah ya. Tuli ya. Bisa jadi seperti itu ya, Mbak ya. Ya, gitu. Jadi karena itu kan saraf. Saraf ya? Saraf itu. Nah, Terus jadi- makanku juga kadang-kadang dia merasa pahit, hampa lah. Karena memang sarafnya udah kemana-mana ini. Waduh. Itu bahaya juga kalau umpamanya nggak diobatin, bahaya. Nah. Makanya kalau ada yang penyakit amandel tuh lebih baik secepatnya diobatin. Betul, teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau misalkan sakit amandel atau sakit radang ya, pokoknya kalau misalkan itu emang gejala amandel, teman-teman secepatnya langsung ditindak lanjut atau cepat-cepat berobat lah ke rumah sakit terdekat atau ke ahli yang terdekat gitu, teman-teman. Ya kalau bisa teman-teman langsung berobat ke Abah juga nggak apa-apa ya, Mbak ya. Ini bukan promosi loh. Ini bukan promosi ya. Asli ini bukan promosi ya. Kalau misalkan teman-teman Iya, mau menolong berobat silakan orang itu berobat. nggak ada salahnya. Nah, jujur, sekarang kita buka-bukaan demi Allah, kalau misalkan Abah bayarannya gimana, Bah? Kalau Abah dari dulu nggak ada bayaran. Gak ada bayaran. Nggak ada sama bayar, sekali. sukarela lah. Sukarela. Gitu. Sukarela loh, teman-teman. Sukarela itu artinya Ikhlasnya. seikhlasnya, sengasih-ngasihnya. Iya. Jadi Gitu. pengobatan amandel di rumah gua itu ya seikhlasnya ya. Seikhlasnya, Bah, tapi kalau yatim jangan ngasih apa-apa. kalau yatim, Yatim piatu Yatim pokoknya jangan ngasih apa-apa lah kan gitu ya. Jangan ngasih apa-apa. Karena kalau yatim ya kalau syukur-syukur kalau Abah ada malah Abah yang ngasih. Iya. Gitu. Tapi kalau Abah lagi nggak ada ya udah nggak usah ngasih Nggak apa-apa. usah apa-apa. Yang penting sembuh ya, Bah ya. Karena Oke. yatim harus dibantu. Oke, nah Bah, satu hal lagi yang terpenting, Bah. Satu hal lagi yang terpenting nih, Bah ya. Kita balik lagi ke topik pembicaraan yang awal. Gejala umumnya sakit amandel yang sering dirasakan oleh manusia, yang artinya kalau misalkan kadang sakit ini itu pasti amandel. Itu apa, Bah? Umumnya, Bah. Umumnya yang sering panas saja. Sering panas ya. Sering yang panas. sering sakit panas itu Iya. pasti amandel. Biasanya amandel Oke. rata-ratanya itu. Yang sering panas pasti amandel, langsung berobat aja ya, teman-teman. Nah, Biasanya rata-rata anak-anak. oke, Karena anak kecil. Anak-anak kan sering
makanan ya? ringan itu. Oke. Makan makanan ringan yang ada di warung yang mengandung mecin Gitu ya. Kalau yang dewasa itu biasanya sering ngebaso. Ngebaso itu bisa jadi ya? Iya, kalau sering itu kan bakso itu kan mecinnya banyak. Itu banyak juga. Kenyataannya apa begitu diambil ini ditanyain hobi matching enggak? Dia ngomongnya enggak, katanya kan gitu. Oh, enggak hobi matching. Tapi sering ngebaso. Iya, padahal itu bohong. Iya, betul. Gitu. Enggak sering makan mecin tapi sering ngebaso gitu. Padahal bakso kan ada mecinnya ya, ada mecinnya. Gini. Padahal ngebaso ya memang nggak apa-apa, sangat lejar ya. Cuman kalau usahakan jangan mecinnya jangan terlalu banyak-banyak. Apalagi yang punya amandel, usahakan kalau ngebaso nggak usah kasih mecin. Karena untuk menghindari gitu ya. Bahayanya tersebut. Gitu. Oke, Mbak. Nah, sekarang gini, Mbak. Gimana kalau misalkan Abah kasih tahu caranya? Ini kan kalau misalkan penonton kan banyak banget nih dari berbagai macam daerah ya, Mbak ya. Di luar kota, bahkan Pulau Jawa, luar Pulau Jawa pun banyak, Mbak. Nah, kalau misalkan penonton ini nggak bisa ke rumah atau nggak bisa berobat ya, Mbak, mohon maaf. Itu penanganan yang tepat, Mbak, untuk di rumah saja. Artinya kan karena mungkin juga ya fasilitas atau mohon maaf ekonominya kurang mampu untuk pengobatan sederhananya atau pengobatan di rumahnya itu seperti apa, Mbak? Jadi gini, kalau yang punya penyakit amandel, kalau seandainya memang ke dokter tidak mampu atau datang ke tempat saya pun juga tidak mampu atau di sekitar kampungnya di situ pun juga tidak ada yang bisa mengobati amandel, untuk pencegahan ya usahakan pertama sering makan nanas yang matang ya, jangan yang mentah. Kalau yang mentah nanti jebol perut gitu. Apalagi yang hamil dia keras itu. Yang kedua sering makan jeruk yang vitamin C ya. Ya, jeruk apa saja itu sering makan jeruk itu, cuman jeruknya jangan cari yang manis, yang asem. Yang asem, terlalu asem juga jangan, yang sedang aja ya, gitu. Karena kalau asem nanti ke lambung, kalau manis pun juga pengobatannya kurang jadi yang sedang saja. Sedang gitu. Tuh, terus itu untuk menghindari ya itu. Yang lebih ini lagi, yang lebih pantangan lagi, jangan sampai makan mecin dan minum es. Itu hindari itu ya. Hindari gitu. Insya Allah kalau itu dihindari, lambat ke laun itu amandel tersebut itu akan mengecil dan mudah-mudahan bisa sembuh lagi. Akan tetapi kalau umpamanya itu udah dia menghindari hal itu tetap parah, mau tidak mau berobatlah yang terdekat. Betul, di sana. Harus itu ya. Ya, berobat karena itu sangat berbahaya amandel. Betul, amandel itu sangat lumayan berbahaya. Karena banyak sekali orang yang penyakit amandel itu dia udah tidak bisa makan. Karena kan tertutup. Oh iya ya, mulutnya tutup ya, rahangnya ya. Sampai apapun dia dimakan itu dia nggak bisa makan karena tertutup. Gitu. Dan makan pun juga udah rasanya juga nggak nikmat lah ya, Pak ya. Udah pahing kan begitu kan. Iya. Namanya orang sakit. Betul. Nah, itu teman-teman. Nah, itu adalah salah satu obatnya, yaitu sering-sering makan nanas dan makan jeruk yang nggak terlalu asam dan nggak terlalu manis juga. Berarti inti utamanya kita sering makan vitamin C, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman di rumah harus sering-sering juga tuh makan vitamin C, biar ya makan buah-buahan lah biar nggak kena amandel. Dan jangan takut. Nah, jadi ya, ini kekhawatiran pemirsa yang kena amandel takut berobat ke Abah itu nantinya itu sakit enggak, ini enggak dijamin. Kalau habis berobat ke Abah, begitu diambil amandelnya dan itu langsung bisa ngobrol, bisa makan enak, bisa makan bebas. Nah, karena itu penting. Nah, ini Bang, karena banyak, mohon maaf ya, Bang, menjelekan. Karena kalau misalkan ada yang di black dari sini, itu kan nggak bisa ngomong, Bang. Iya. Karena kan kalau sama Abah itu jadi langsung diambil, hari itu langsung sembuh. Dan kita bisa kayak udah biasa aja kita ngobrol, padahal itu penyakitnya udah hilang. Itu kehebatannya Abah, makanya kita penting, makanya kita mau podcastin dan ngobrol bareng ya tentang amandel ini karena penting banget. Karena pengobatan di Abah ketika diambil, hari itu juga kalian sembuh dan bisa ngomong. Tanpa rasa sakit ya, Mbak ya. Tanpa rasa sakit sedikit pun. Karena kenyataannya anak kecil nggak ada yang nangis. Betul. Gitu. Sekarang gini, Mbak. Mungkin di next episode juga kita bakal bikin video ketika Abah lagi ngambil amandel. Oh iya. Oke. Boleh. Kita bakal bikin ya, Mbak ya. Iya. Dan mungkin setelah ini kan karena ada tamu, mungkin kita nanti bikin, Mbak. Ya, kita kan ada tamu nih di sini nih ya. Nggak apa-apa, kita ambil aja. Nanti ya. Oke, terserah aja gitu ya. Oke, nantilah di next episode lah kita. Tiap hari banyak itu. Tiap hari ya, kita bakal bikin di next episode dan pasti kita bakal upload gitu, teman-teman. Oke. Kalau yang pasti kalau ke Abah itu enaknya hari Minggu. Nah, yang pasti keenaknya ke Abah itu hari Minggu ya. Hari Minggu, karena Abah buka praktek.
Enggak, setiap hari buka praktek, Ah. cuman bedanya kan kalau Abah kan kalau hari Minggu mah kan nggak pernah kemana-mana. Betul, khusus ya di rumah diundang terus orang ya. pun juga nggak mau Nggak kalau mau. hari Minggu. Tapi kalau hari-hari yang lain kan kadang-kadang diundang orang ya mau aja. Kan Oh gitu. Oh jadi gini teman-teman. Nah, Abah supaya ini- pasti ketemu sama supaya Abah. pasti ketemu sama Abah itu jadwal Abah harinya hari Minggu. Karena kalau misalkan hari-hari biasanya selain hari Minggu itu Abah sering keluar. Ya emang bener sering keluar sih. Sering diundang tamu kemana-mana gitu. Iya. Jadi biar teman-teman pasti ketemu Abah dan pengobatannya juga bisa langsung dieksekusi. Ya teman-teman datangnya hari Minggu ya sore ya. Ya Bah, yang jauh-jauh. Yang dari- jauh-jauh. Kalau yang Pokoknya- dekat mah enak ini kan kalau umpamanya nggak ada Abah ya balik lagi ke rumahnya. gitu ya. Cuma kan kasihan juga, Bah. Iya. Orang kan biar taunya ya hari Minggu pokoknya Minggu, ke ya. rumah lah nggak apa-apa gitu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mau saya tanyain dan ini mungkin pertanyaan teman-teman juga sih mewakili teman-teman yang ada di rumah ya, teman-teman. Ketika orang habis kena amandel, itu bakalan kena lagi atau enggak? Contohnya udah diambil nih sama Abah ya kan amandelnya. Nah, itu bakal kena amandel lagi nggak, Bah? Insya Allah kalau pantangannya dia nurut menghindari Ah. menghindari, Insya Allah aman itu tidak akan kumpul. Oke, kalau menghindari pantangan yang dimakan gitu ya, Iya, nggak boleh dimakan. Kan ada peraturan, nanti kan dijelaskan sama Abah. Betul. Dijelaskan sama Abah yang bahwasannya jangan makan ini, ya harus nurut gitu. Itu Insya Allah itu nggak kambuh lagi. Nah, Bah, gini deh. Nih kan kita biar bukti juga nih kan ya. Katanya kalau misalkan orang amandel itu kan sering sakit panas atau sering capek Iya. atau sering ngeluh ya, Bah ya, pusing kepala gitu ya, Bah ya. Nih ini kan sering ngerasa ngeluh nih. Coba bisa ngeliat gak ada amandelnya atau enggak, Bah? Oh gitu. Coba. Coba lihat tangan dulu. Nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada, bersih. 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 Yang benar. Bener ya, nggak ada. Bener. Kalau ada ya udah langsung diambil, apalagi anak sendiri lah, jangan sampai betul, kena betul. amandel kan. Iya. Soalnya kan Gitu. kalau ngeliat amandel kan Abah kan langsung dibuka Ya. mulutnya gitu kan. Dan itu nggak sakit kok. Dulu juga pernah ya waktu kecil ya, Bah? Dulu kamu pernah? Iya pernah. Waktu Sekarang kecil. udah sembuh alhamdulillah. Waktu Karena masih TK. waktu TK ya. Pernah Makanya diambil. anak-anak kecil itu rata-rata banyak banget yang kena amandel ya. Kebanyakan di sini anak kecil gitu teman-teman. Nah buat teman-teman nih, buat para penghuni bumi mau bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak, dijaga jangan sampai kena penyakit amandel gitu. Ya pokoknya pola makan dijaga, jangan sekali-kali anaknya dikasih mecin atau dikasih makanan yang bermecin, ciki-cikian, es dihindarin. Karena ya anak-anak zaman sekarang itu hobinya makan seperti itu gitu. Oke, mungkin itu aja ya Bay, di video Ya. kali ini. Terima kasih banyak Abah udah ngejelasin tentang penyakit amandel, luar biasa sekali. Jadi orang kan bisa tahu nih pantangan yang nggak boleh dimakan dan apa tindakan apa yang harus dilakukan ketika sakit amandel gitu ya Bay ya. Terima kasih banyak Abah udah ngejelasin tentang penyakit amandel ini. Teman-teman, mohon dukungannya terus untuk YouTube channel gua. Jangan lupa klik tombol subscribe yang belum subscribe, dan Abah juga sudah punya YouTube nih, YouTube Abah yang ada di sini. Abah Jasari. Abah Haji Astari ya. Itu Abah. Jangan lupa klik tombol subscribe juga, dukung juga channel Abah karena di channel Abah itu ya banyak juga sih cerita-cerita horor dan cerita-cerita mistisnya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, ini Abah saya dan ini adalah podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye para pemirsa.